Baik, kita masuk ke yang kedua, yaitu al-jumlatul fi'liyah. Yaitu jumlah yang kedua, yaitu jumlah fi'liyah. Ini uslub yang kedua ya, uslub yang kedua. Talhadhu annal jumlatul fi'liyata tabda'u bi fi'lin. Ya, Anda perhatikan bahwasanya jumlah fi'liyah itu dimulainya oleh apa? Fi'il. Yadullu ala zamanil madhi. Yang mana fi'il tersebut ya menunjukkan kepada waktu lampau. Kama fi qaulina, sebagaimana dalam perkataan kita, qama Zaidun. Qama ini waktu lampau, telah berdiri. Siapa yang telah berdiri? Zaidun. Yusamma hadzal fi'lu madhiyan. Ya, fi'il seperti ini dinamakan fi'il madhi. Oke. Wa qad tabda'ul jumlatu bi fi'lin yadullu 'ala zamanil hadiri awil mustaqbali. Ya, kemudian terkadang ia diawali dengan jumlah yang mana jumlah tersebut bi fi'lin, diawali dengan apa? Fi'il yang seperti apa? Yang yadullu 'ala zamanil hadiri, yang menunjukkan kepada waktu sekarang, awil mustaqbali, atau waktu mendatang. Kama taqulu, sebagaimana Anda katakan yaqumu Zaidun. Yaqumu adalah fi'il yang menunjukkan waktu sekarang atau waktu akan datang. Zaidun ini sebagai fa'ilnya, ya. Berarti di sini sedang berdiri atau akan berdiri siapa? Zaid. Ai annahu yaf'alul qiyama fil waqtil ladzi naqulu fihi hadzal kalam. Maksudnya adalah bahwasanya dia melakukan berdiri ya itu di waktu yang mana kita sedang berkata di dalamnya perkataan tersebut. Ya. Wa idza sahaba dzalika kalimatun tadullu 'alal mustaqbal kana dallan 'alal istiqbal. Kalau misalkan ya jika dia itu ya diikuti oleh kata yang menunjukkan kepada masa depan atau yang akan datang, maka dia termasuk menunjukkan kepada kejadian yang akan datang. Kama taqulu, sebagaimana katakan yaqumu Zaidun ghadan. Berarti Zaidun akan berdiri esok. Nah, ghadan ini menunjukkan kepada apa? Akan terjadi. Ya, berarti di sini fungsi daripada fi'il mudhari ini ya menunjukkan untuk mustaqbal juga. Yaitu yang akan datang. Wa yusamma hadzal fi'lu dallu 'ala al-huduri aw al-istiqbali mudhari'an. Maka dinamakanlah fi'il yang menunjukkan kepada kejadian sekarang dan yang akan datang itu disebut dengan mudhari'. Fi'il mudhari'. Wa qad tabda'ul jumlatu bi fi'lin yadullu 'ala al-amri. Dan terkadang ikhwafillah, jadi qad itu kalau masuk ke fi'il mudhari maknanya jadi kadang-kadang. Terkadang ya jumlah itu dimulai dengan fi'il yang menunjukkan kepada al-amr, yaitu perintah. Kama taqulu, sebagaimana Anda mengatakan qum, ya, berdirilah. Idhab, pergilah. Wa yusamma hadzal fi'lu ya ad-dalu 'alal amri. Maka dinamakan fi'il ini yang menunjukkan kepada perintah disebut dengan fi'il al-amri, yaitu fi'il amr. Ya, seperti itu. Baik. Jadi di sini fi'il ada berapa? Ada 3. Yang pertama fi'il madhi, yang mana ia menunjukkan pada kejadian di masa lampau. Sementara kalau yang kedua adalah fi'il mudhari, yang menunjukkan kejadian di masa sekarang dan akan datang. Apa yang menunjukkan kejadian tersebut yang akan datang? Kata yang menunjukkan kejadian yang akan datang, seperti ghadan, kemudian apalagi fi usbu'il qadim, di minggu depan misalkan. Ya, yadrusut talibu usbu'al qadim. Berarti bagaimana? Jadi
Thalib akan belajar di pekan depan seperti itu ya. Nah, itu dia. Nah, sekarang kita masuk ke khotimah sebelum kita latihan. Khotimahnya ya kabillah. Al-fi'lu imma madin. Fi'il itu bisa dalam kondisi madin yaitu madhi. Kaqaulika sebagaimana perkataan Anda qama yaitu telah berdiri. Apalagi rata-rata fi'il madhi kebanyakannya ya, itu terdiri dari 3 huruf. Sulasi kebanyakan. Oke? Ingat kita bicara kebanyakan, bukan berarti semuanya 3 huruf bukan, tapi kebanyakannya 3 huruf. Yang paling banyaknya 3 huruf sudah. Adapun yang 4 huruf ya, yang rubai, yang khumasi, itu makin sini makin dikit gitu. 4 huruf enggak terlalu banyak. Rubai yang rubai enggak terlalu banyak, apalagi yang 5 huruf yang khumasi sangat sedikit. Jadi yang paling banyak dominan adalah yang 3 huruf. Jadi mudah kalau misalkan ada 3 huruf gitu. Di awal daripada kalimat bisa jadi 2. Bisa jadi isim, bisa jadi fi'il. Ya kan? Oke. Kita perhatikan saja berikutnya apa. Oke. Kita perhatikan berikutnya apa. Konteksnya seperti apa. Rata-rata kalau dia berikutnya ternyata adalah bagaimana? Fa'il, pelaku, maka ini menjadi fi'il, bisa jadi fi'il madhi karena 3 huruf gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah yang kedua ya, wa imma mudhari'an, dan terkadang juga dia mudhari seperti perkataan Anda yaqumu ya, sedang berdiri atau telah berdiri. Atau akan berdiri. Wa imma amrun, dan terkadang juga dia amr. Ya, seperti perkataan Anda qum, berdirilah. Fal madhi ya, yang madhi daiman maftuhun, selamanya maftuh, fathah. Yang madhi ini selamanya fathah. Belakangnya itu ay anna akhiru harfin fihi mulazzimun lil fathati. Artinya akhir daripada huruf di dalamnya itu maka dia itu selalu fathah. Seperti qoma, maknya itu fathah. Tidak ada yang qomi, qomu enggak ada. Kemudian wa dhahaba, enggak ada dhahabu, enggak ada dhahabi, dhahaba. Ya. Wa qara'a, enggak ada qara'i, enggak ada qara'u, adanya qara'a. Oke? Wal amru musakkan, dan amr itu disukunkan. Kalau amr ya, ai annahu mabniun ala sukun, bahwasanya dia mabni ala sukun. Ya, taqulu qum, seperti Anda katakan apa? Qum, berdirilah. Wadhhab, dan pergilah. Waqra, dan bacalah. Ya. Jadi kalau misalkan yang amr masuk sukun belakangnya. Kemudian selanjutnya, ini pada asal, kita bicara asal, oke? Kemudian wal mudhari'u, dan yang mudhari ini ghaliban marfu'un, semuanya rata-rata kebanyakan mayoritasnya apa? Marfu'. Kalau yang mudhari, ya, illa kecuali in subiqa bi harfin yansibu, kecuali didahului oleh huruf yang menasabkan. Seperti in, lan, idzan, kai, la, hatta, dan sebagainya. Sehingga kemudian menjadi fathah nanti belakangnya, jadi mansub. Ya, kalau kemasukan dari adawat yang nasibah tadi. Ya, demikian. Tapi kalau tidak didahului oleh huruf-huruf nasab tadi, penasab tadi, maka ia pada asalnya adalah marfu' ghaliban. Mayoritasnya marfu'. Untuk apa itu? Mudhari. Ya, nah. Ya, kemudian selanjutnya atau misalkan kemasukan huruf jazm. Ya, dia bisa menjadi apa? Majzum. Disukunkan nanti belakangnya si fi'il mudhari'nya. Sebagai contoh in, lam, ini membuat jazm itu. Ya. Kalau nasab menjadikan fathah, kalau jazm menjadikan sukun. Bagus.
Sehingga Anda katakan ketika dia rafa, yadhhabu Zaidun. Ya, yadhhabu Zaidun. Ya, wa inda nasbi, dan ketika nasab, lan yadhhaba. Lan yadhhaba. Lan yadhhaba Amrun. Tidak akan pernah Amr itu pergi. Wa indal jazmi, dan ketika jazm, lam yadhhab Bakrun. Bakar tidak pergi, atau Bakar belum pergi. Nah ini ikhwafillah sekalian, kita berakhir ya di hari kedua. Kita lanjut insyaallah ke hari yang ketiga.